Aduh, gimana ya? Kaget nggak ya sama makanan di Malang? 1 juta sebulan di Malang cukup gak sih? Makanan di Malang itu murah-murah, Re. Oh, nggak kaget sih karena macet banget. Halo semuanya, kenalin aku Dava dan aku adalah kipas angin. Sebelumnya kenalin, nama gue Muhammad Samilatul Haq, aslinya Malang. Swadika, pelita pelopopha, pelina peloi, lita pahi, lepa manohoi, lepta maarlenana. Ya, tadi perkenalan aku pakai bahasa Thailand. Artinya nama aku Arle dari Departemen HRD. Kenalin, nama aku Mahani Sarah. Aku biasa dipanggil Sarah. Aku dari ND. Aku dari Kota Malang. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Alta. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis, prodinya dari Departemen Media Informasi UKM Mahasiswa Wirausaha Universitas Brawijaya. Di sini aku bakal ngejawabin 10 pertanyaan yang udah dikasih tahu sama inilah ya orang-orang di balik konten yang luar biasa ini gitu. Pokoknya aku disuruh jawabin pertanyaan dari orang-orang yang ada di balik layar ini. Tolong tepuk tangannya dulu buat orang-orang yang ngedit ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Ngapain ke Malang? Mohon maaf nih kepada pembuat soal ya. Oke, anak UB ke Malang ya udah jelas buat jalan-jalan. Kalau ditanyain ngapain ke Malang, awalnya sih aku mau kuliah. Tiba-tiba jadinya online. Habis itu aku kena COVID aja deh. Ngapain sih ke Malang? Lah, ngapain ke Malang? Ngapain ke Malang? BTW rumahku di Malang ya, Re. Mohon maaf. Buat teman-teman maaf nih, gimana? Saya asli Malang teman-teman. Jadi dari kecil sampai kuliah sekarang di Malang. Jadi ngapain ke Malang ya? Karena rumah saya di sini mau dibeli lagi. Pertanyaan pertama, ngapain ke Malang? Gabut. Terus susah sinyal juga sih di sini, jadi kayak ya udah dah ke Malang gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Setelah tinggal di Malang, Malang itu sesuai eksplorasi, ekspedisi, ekspektasi. Nah, sesuai ekspektasi kamu nggak? Jadi sebelum aku ke Malang tuh teman-teman aku tuh udah banyak ya yang ke Malang ya. Dan dia cerita katanya makanan di Malang tuh murah-murah. Dan ternyata setelah kemarin beberapa waktu aku netep nih di Malang nih sekitar 3 bulanan, ternyata ekspektasi aku tadi tuh sesuai. Pengeluaran aku buat makan tuh dikit. Ya karena aku nggak makan seharian ya. Kalau di Malang, ekspektasiku di Malang sih cuma dingin aja ya. Soalnya kata orang-orang kan Malang dingin. Ternyata panas. Waktu kuliah ternyata aku di sauna. Aduh, nggak lucu ternyata. Aduh, malu banget deh. Tapi beneran teman-teman, Ih, aku kan besar di Malang. Jadi aku selama ini sama Malang itu nggak berekspektasi yang terlalu lebih sih. Malang sejak dalam kandungan itu udah kayak surga gitu ya. Udah dong. Terus yang kedua, setelah tinggal di Malang, Malang sesuai nggak sih sama ekspektasi kamu? Ya sesuai banget lah, namanya juga Malang gitu kan, kota, rame. Apalagi ya aku tuh butuh keramaian gitu loh guys, karena aku anaknya emang introvert gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-3. Pertanyaan nomor 3. Apa yang bikin kamu kaget dengan makanan yang ada di Malang? Aduh, gimana ya? Kaget nggak ya sama makanan di Malang? Yang bikin kaget sama makanan di Malang. Makanan di Malang itu murah-murah, Re. Murah-murah banget gitu. Dan apa ya? Sesuai dengan budget warga Kota Malang. Makanan di Malang tuh murah banget. Kayak ya murah banget gitu loh. Kalau kamu udah tahu tempatnya pasti murah banget. Kenapa ada tahu di dalam rujak? Ya, bingung banget aku loh. Kenapa harus tahu gitu?
Kan bisa tempe padahal ya. Anehnya lagi nih di Malang tuh ongkir Gojeknya itu lebih mahal daripada harga makanannya. Jadi aku nih mesen Gojek, bonusnya makanan. Jujur teman-teman aku yang asli Malang sendiri merasakan makanan di Malangnya agak manis ya. Mungkin karena anak Malang tuh manis-manis paling ya. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 4. Kaget nggak? Ternyata Malang banyak macetnya. Oh, nggak kaget sih karena macet banget. Waduh, kalau macet sih enggak ya, soalnya di daerahku juga udah macet, jadi aku nggak kaget. Harusnya ini lebih tepat kalau ditanyain kesel apa enggak. Iya, kesel. Terutama menurut aku tuh jalanan ke Sardo ya. Malang itu adiknya Jakarta, jadi emang macet, mohon maaf. Dan kalau ke kampus, kelasmu jam 6, berangkat tuh setengah 6, kalau nggak jam 5 ya. Tapi jangan berangkat jam 6 kalau kelasnya jam 6, bisa dimarahi bu dosen. Enggak sih, karena Malang memang juga kota pendidikan yang juga banyak mahasiswa rantau, pelajar rantau asli keluar kota juga datang ke Malang buat kuliah. Jadi wajar sih kalau macet. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 5 nih. 1 juta sebulan di Malang cukup nggak sih? Waduh, 1 juta ya? Kayaknya 1 juta tuh lebih dari cukup ya. Cukup banget malah. Kayak apa ya? Kamu juga bisa save money kalau misalnya kamu gak hedon. Kayak banyak cara untuk mengeluarkan duit tanpa kita sadar gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurut aku cukup banget. Tapi kalau misalnya dibarengin sama kosan mungkin gak cukup ya. Tapi kan di sini kan kosan rata-rata tuh kayak 3 bulan, 6 bulan, 1 semester kayak gitu kan. Karena wah bisa beli apa aja sih, kalau jajan di Malang tuh udah jadi kayak sultan gitu, udah disembah-sembah. Kayak waduh, sejuta. Tapi ya kalian punya 1 juta tapi harus bayar kosan, nggak mungkin sih, nggak mungkin bisa. Oke, next. 1 juta per bulan. 1 juta per bulan cukup kok, cukup. Kan makanan di Malang murah, kecuali kalian makannya banyak banget ya. Ya cukup aja. Bahkan menurutku tuh kayak 200.000 juga cukup ya. Asalkan kamu tuh kerja sambilan ya, jadi begal gitu. Ini motor bagus juga nih. Jawaban ini subjektif. Jawabannya adalah tergantung circle teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Udah kemana aja selama di Malang? Aku udah kemana-mana sih, tapi aku selama ini di rumah aja. Soalnya lagi males keluar. Nah, tapi ada nih satu tempat yang pernah aku kunjungi nih yang ya berkesan lah ya. Jadi waktu itu tuh aku rame-rame nih sama teman-teman aku ke pantai nih. Nama pantainya itu Pantai Sendiki. Nah, kalau nggak rame-rame, aku ke pantainya sendiri gitu ya. Pantai sendiri gitu maksudnya. Aduh. Sebenarnya aku udah lumayan banyak sih, paling jalan-jalan biasa aja. Tapi yang paling aku ingat nih waktu ke Batuna Spektakuler BNS. Aku pernah main kora-kora tuh kan, yang kayak perahu gitu. Waduh, itu paling ngeri sih. Di perban gitu, apanya tiang-tiangnya gitu. Jadi kalau ini ada bunyi ngek. Wah, dari situ aku langsung inget sama Yang Maha Kuasa. Berhubung saya asli Malang nih ya, dari puncak gunung sampai daratan pantai pun alhamdulillah sudah pernah semua. Sering juga dijadiin ini apa namanya, pembimbing pariwisata itu. Semalam bobo di mana? Bukan itu. Selama di Malang udah pernah kemana aja? Pokoknya keliling-keliling lah ya, ke UB, ke coffee shopan, terus ke kampus-kampus lain. Kayak seru aja nggak sih, kayak jalan gabut gitu, seru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Menurut kamu jajanan Malang termasuk mahal nggak? Enggak. Ini salah sih pertanyaannya. Sama sekali nggak mahal kalau kamu tahu tempatnya. Udah intinya itu.
bisa aku bilang masih murah-murah lah ya, masih oke. Dan aku yakin juga temen-temen yang lagi nonton nih ngerasanya ya kurang lebih sama lah kayak pandangan aku lah ya. Jajanan di Malang tuh murah-murah. Kalian bayangin ya, dimsum itu ada yang 1000-an, Rek. Sampai temen-temenku yang dari Jakarta itu kaget. Karena Malang itu kota paling affordable menurutku ya. Pokoknya gimana ya, beli apapun tuh murah. Dibandingin di daerahku 30.000 itu dapat soto. Kalau di Malang 10.000 itu udah dapat soto juga. 10.000 sama 30.000 kan bedanya jauh banget ya. Bakal mahal ya mungkin ya. Kalau kamu tuh jajan, tapi yang kamu beli tuh mas-mas yang jualnya gitu ya. Mas, harga mas berapa ya? Ganteng banget. Pribadi sih murah, jujur murah. Apalagi pinggir jalan tuh yang gorengan bakso tuh lumayan lah, masih digopek semua di Malang. Jadi murah juga, cilok, telur juga beraneka ragam ya, murah juga. Nomor 8 nih, gimana ya jawabnya ya? Jadi pertanyaannya tuh udah dapet doi belum selama di Malang? Belum, ini pertanyaan macam apa ya? Tolong ya. Ini yang nanya. Skip aja deh. Skip ya, skip. Enggak paling berat pertanyaan ini. Selama di Malang alhamdulillah udah ada. Doakan aja. Aduh, ini susah sih pertanyaannya. Malu. Gak mau. Kan aku pemalu ya. Jadi kayaknya belum sih. Soalnya terakhir aku deketin cewek tuh kayak deg-degan gitu. Aku ngompol sedikit lagi. Mungkin alasan lainnya aku nggak disukain aja sih. Karena aku udah mulai SD ya di Malang, jadi mungkin gak dapet doi. Tapi doi doang, gak pernah jadi. Mohon maaf jadi curhat. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 9. Jadi pertanyaannya tuh, gimana rasanya ketika hybrid tapi tiba-tiba disuruh online lagi? Ya, Kayak hatiku sakit sekali. Ya nggak kaget sih, soalnya kan UB kan mendidik dan mendadak, jadi kayak ya mau kesel tapi mau gimana gitu. Jadi ya gitulah rasanya. Kalian deskripsiin sendiri, tolong komen di bawah gitu, rasanya gimana. Wah, berhubung aku dapet golongan pertama, maksudnya bagian pertama lah hybrid ya. Jadi waktu offline tuh hybrid cuma dapat seminggu. Jadi udah nggak kerasa lagi kuliah apa seminggu masuk, kayak ih enak banget. PHP UB daripada pasangan. Ya karena kita tahu kan UB itu mendidik dan mendadak. sedih, kecewa, marah, kesal. Wow, kok bisa gitu ya UB ini ya, begitu ya, jahat betul sama aku gitu ya. Tapi tenang, karena di balik online pasti ada hikmahnya, yaitu IP yang bagus. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu mahasiswa yang malas. Ya, jadi aku mendukung secara penuh full offline, asal UTS sama UASnya tetap online ya. Oke nih, masuk ke pertanyaan yang ternyata ini udah terakhir ya. Apa sih pesan dari kamu buat orang-orang yang nanti baru datang ke Malang? Ya kalau dari aku ya, mungkin khususnya buat nanti nih dedek-dedek maba gemes nih. Aduh, dedek-dedek berasa tua aku ya. Ya pesannya sih ya mudah beradaptasi aja nantinya ya. Karena pastinya di Malang mempunyai kultur atau budaya-budaya yang secara khusus ada di Malang gitu ya. Yang bisa kita bilang tuh berbeda dengan apa yang ada di tempat asal kita. Kalau aku pribadi nih, aku dari Jakarta. Ya sedikit banyak ada perbedaan lah ya. Ya jadi pesannya untuk saling menghargai dan saling menghormati aja gitu. Dan selebihnya ya aku yakin kalian juga pasti bakal betah di Malang nih. Malang dengan segala ceritanya itu sih yang bikin kita rindu nih. Kalau kita udah nggak bersamanya lagi gitu ya. Ya udah, sekian aja dari aku ya. Salam olahraga. Kenapa olahraga? Waduh, udah ditanyain pesan aja nih. Mungkin kalau pesan dari
aku untuk maba-maba dari daerahku atau orang-orang yang dari daerahku pingin ke Malang, siap-siap dulu nih antri di belakang lampu merah. Karena kalau nggak siap antri di belakang lampu merah, kalian bakal kena tilang. Polisi di Malang tuh taat-taat ya, nggak mau dibayar 50.000. Soalnya mereka butuhnya 100.000. Aduh. Udah deh, daripada ditangkap mending udahan dulu. Dadah. Oke lanjut, pesan buat maba. Asik, aku udah jadi cutting. Jadi pesannya buat maba apa ya? Semangat. Tapi kalian harus bangga sih udah masuk UB. Jangan lupa join MW ND ya, ND. Nah, nanti kalau kalian jadi ke Malang, udah persiapin semuanya. Terus apa lagi ya? Jangan lupa skincare-nya, jangan lupa. Soalnya anak UB cantik-cantik ya kak. Anak Malang juga cakep-cakep sih lumayan. Meskipun ya mohon maaf, tapi lumayan lah ya guys. Jadi ya have fun. Welcome to my Buat temen-temen yang mau datang ke Malang, siapin mental sama jaket. Udah, mental itu buat beradaptasi sama teman-teman yang dari luar kota, dari seluruh Indonesia kan banyak nih ya. Kita bisa mudah beradaptasi, menyamakan diri dengan lingkungan. Terus yang kedua jaket ini memang paling terkenal adem sih, apalagi kalau musim hujan. Jujur saya anak Malang sendiri kalau pagi juga sering pilek, keingusan, apalagi di Batu itu. Apa sih pesan kamu buat orang yang baru datang ke Malang? Jangan hedon, karena di Malang tuh benar-benar tepatnya gampang banget kamu ngeluarin duit tanpa sepengetahuan kamu gitu loh. Kayak tiba-tiba duit tuh udah habis aja. Udah gitu buat maba kalau datang ke sini jangan terlalu bawa banyak barang, karena nggak semua itu bakal kepake. Terus apalagi ya, pokoknya ya itu deh, pokoknya kalian tahu lah gimana sih kalau harus datang ke kota orang, jaga sikap dan lain-lain bla 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 gitu. Oke, dadah. Aku pengen ngasih love. Ih, jelek banget. Gitu. Kalian tahu gak sih aku habis operasi cantengan kayak Jadi maaf ya kontennya out of the box. Siti jatuh guys, nangis. Udah ya, bye bye guys, makasih. Semangat, abis ini libur, mohon maaf lahir dan batin.